Halo semuanya, selamat datang kembali di Movie Break Universe. Pada kesempatan kali ini, kita akan membreakdown seri animasi Star Wars terbaru berjudul Bad Batch, yang merupakan kelanjutan langsung dari seri Star Wars Clone Wars. Sebelum memulai pembahasan episode 1 dari Bad Batch, bagi yang belum menonton, spoiler alert. Tapi yang hanya untuk sekedar menonton review ini, ada baiknya jika kalian menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, dan menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya demi mendukung channel ini. Anyway, ini dia review dan breakdown dari episode 1 Star Wars The Bad Batch. Bad Batch mengambil latar waktu bersama dengan Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith, di mana banyak ditunjukkan adegan yang sama dengan Star Wars Revenge of the Sith. Judul episode ini adalah Aftermath, di mana memang menceritakan kejadian pasca pembantaian Jedi oleh Clone Trooper dan pernyataan Palpatine untuk merubah Republik menjadi kekaisaran. The Republic will be reorganized into the first galactic empire. Warna logo Clone Wars yang awalnya berwarna kuning sekarang berubah menjadi merah, melambangkan kebangkitan Sith dan musnahnya Jedi di Revenge of the Sith, sebelum akhirnya berubah menjadi Bad Batch, menunjukkan pahlawan baru di seri ini. Adegan awal dimulai dengan pertempuran klon melawan separatis di planet Keller, yang dipimpin oleh Master Jedi Depa Billaba bersama padawannya bernama Caleb Dune, di mana bagi kalian yang menonton seri Star Wars Rebels mengetahuinya sebagai Kanan Jarrus, Jedi yang melatih pemeran utama bernama Ezra Bridger di seri tersebut. Pasukan klon yang terkepung akhirnya dibantu oleh pasukan klon 99 atau disebut sebagai Bad Batch, yang pertama kali muncul di season 7 dari Star Wars Clone Wars, di mana nama tersebut terinspirasi dari salah satu klon yang cacat secara fisik tetapi kemudian mengorbankan nyawanya untuk membantu melawan separatis di Kamino. Bad Batch atau Clone 99 ini terdiri dari Hunter sebagai pemimpinnya, Echo bekas pasukan klon, Wrecker versi Hulk dari pasukan klon, Crosshair si penembak jitu, dan Tech sebagai Bad Batch berbeda dengan pasukan klon yang lain, di mana mereka merupakan pasukan klon yang cacat secara genetik, tetapi memiliki keunggulan yang berbeda-beda tiap masing individu, sehingga chip untuk mengontrol mereka tidak dapat aktif. My guess is we are immune to the effects of the programming. Kemudian dalam pertempuran, mereka mendapatkan kabar bahwa Obi-Wan Kenobi telah berhasil mengalahkan General Grievous di Utapau, di mana kita melihatnya di Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. Namun, saat mereka ingin melanjutkan pertempuran, Jenderal dari Clone Trooper tersebut mendapatkan transmisi dari Chancellor Palpatine yang ternyata Execute Order 66. Bagi kalian yang tidak familiar dengan Clone Wars, Order 66 merupakan kode pengaktifan chip yang tertanam dalam otak dari pasukan Clone Trooper untuk menghabisi para Jedi dengan tuduhan pengkhianatan terhadap Republik, di mana dalam salah satu episode Clone Wars sempat terjadi kecacatan dalam chip tersebut yang mengakibatkan seorang klon membunuh Jedi jauh sebelum Order 66 dijalankan dengan mengatakan Good soldiers follow orders. sama halnya dengan yang dikatakan oleh Crosshair sepanjang episode ini. Good soldiers follow orders. Pasukan klon kemudian menyerang Depa Billaba sehingga membuatnya terbunuh, sama seperti dalam komik di mana Depa Billaba terbunuh di planet yang sama, di mana kata-kata terakhirnya kepada Caleb sama seperti dalam komik. You must run! Ternyata, chip milik Crosshair masih menerima perintah dari Order 66, sehingga dia berusaha menyerang Caleb sebelum akhirnya dihentikan oleh Hunter, sehingga Caleb berhasil kabur. Mereka kemudian dipanggil untuk kembali ke pusat pembuatan klon di Kamino, yang pertama kali muncul di Star Wars Episode 2 Attack of the Clone, di mana saat mereka sampai, terdapat Shock Trooper yang merupakan garda Coruscant, klon yang digunakan untuk menjaga ibu kota Republik di planet Coruscant, dan penjaga dari Chancellor Palpatine. Di Kamino, terdapat Lama Su, Perdana Menteri dari Kamino, dan juga Nala Se, yang merupakan bangsa Kamino yang sebelumnya muncul di seri Clone Wars yang menutupi program terkait chip Order 66 dari Jedi di episode Clone Wars. Mereka mereferensikan planet Skako Minor, planet di seri Clone Wars Season 7, di mana Bad Batch menyelamatkan Echo dari separatis. Kemudian Tech mengatakan kepada Echo, You are more machine than man. merupakan referensi dari Star Wars Return of the Jedi. He's more machine now than man. Kemudian ditunjukkan pidato dari Palpatine dari adegan di Star Wars Revenge of the Sith, yang resmi merubah Republik menjadi kekaisaran. Nothing. Galactic Empire! Galactic Empire. Kemudian terdapat karakter baru bernama Omega, di mana nama Omega merupakan abjad terakhir di alfabet Yunani, yang melambangkan ia merupakan cloning terakhir dari Jango Fett.
Sehingga bisa saja dia merupakan versi klon yang paling sempurna, sehingga menjadi aset penting untuk Kamino, di mana ia memiliki medali di kepalanya sama seperti bangsa Kamino. Tarkin kemudian datang ke Kamino untuk menghentikan program pasukan klon untuk diganti dengan orang-orang yang akan direkrut melalui wajib militer. Alasannya, karena membangun Death Star memerlukan uang yang banyak sehingga Palpatine ingin menghemat uangnya. Jika dilihat lambang dari pangkat Tarkin, ia belum menjadi seorang Grand Moff sebagaimana di Star Wars New Hope. Nalase kemudian meminta kesempatan kepada Tarkin untuk menguji Bad Batch agar bisa masuk ke dalam pasukan Empire, di mana semua berjalan dengan mudah hingga akhirnya Tarkin mengganti drone yang menggunakan peluru asli. Drone tersebut merupakan prototipe dari Dark Trooper yang kita lihat di seri Mandalorian Season 2. Tarkin kemudian mengetahui kaburnya Padawan di planet Keller, sehingga menduga Bad Batch merupakan klon yang tidak bisa diatur dan mempunyai potensi untuk memberontak. Sehingga kemudian Tarkin kembali menguji loyalitas Bad Batch dengan mengirimkannya ke planet Onderon untuk menghabisi pemberontak yang ternyata merupakan Saw Gerrera dan warga lokal di planet tersebut. Saw Gerrera sendiri merupakan pemberontak yang dilatih oleh Anakin Skywalker dan Ahsoka Tano untuk melawan separatis, yang kemudian muncul di beberapa seri Star Wars, baik Clone Wars, Rebels, dan di film Rogue One. Kematian adiknya memotivasi Saw untuk selalu berperang sehingga menjadi seorang ekstremis dan radikal. Sehingga di film Rogue One diceritakan Saw keluar dari pemberontak dan memilih untuk bekerja sendiri dengan pasukannya karena tindakannya dianggap terlalu ekstrim dan membahayakan pemberontak. Tapi di seri ini, aliansi pemberontak belum terbentuk. Hunter kemudian menembak probe droid yang sama yang digunakan Empire di Star Wars Episode 5, Empire Strikes Back, dan mengetahui bahwa Tarkin sedang memata-matai mereka. Saat kembali ke Kamino untuk menyelamatkan Omega, mereka dikepung oleh pasukan klon dan tertangkap. Crosshair dibawa oleh Tarkin untuk diperiksa, karena Crosshair memiliki sifat berbeda dengan anggota Bad Batch lainnya, di mana Crosshair masih mengikuti perintah Order 66. Sehingga Tarkin memerintahkan Nalase untuk memasakkan chip yang baru untuk membantu Empire memburu Bad Batch. Mereka kemudian berhasil melarikan diri dari penjara dengan menggunakan stun gun agar tidak membunuh pasukan klon, di mana itu merupakan referensi saat Princess Leia tertangkap di Star Wars Episode 4 New Hope. Mereka kemudian bertempur melawan pasukan klon dan juga Crosshair sebelum akhirnya melarikan diri menuju tempat bernama J-19 untuk bertemu dengan seseorang. Nah, terkait Omega sendiri, kita melihat di episode ini kemampuan yang membaca pikiran dan melihat masa depan. I know what you're going to do, but please don't. I know it's not your fault. Di mana sepertinya menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan Force. Dalam novel Star Wars Rise of Skywalker, menunjukkan bahwa Palpatine kesulitan untuk mengkloning dirinya sendiri, karena klon tidak memiliki midichlorian. Midichlorian sendiri merupakan organisme kecil dalam tubuh Force sensitif, di mana semakin besar midichlorian, semakin kuat makhluk tersebut dengan Force. Di Star Wars Rise of Skywalker, ayah Rey, yang merupakan klon dari Palpatine, tidak memiliki Force. Sehingga itu mungkin alasan Empire di seri Mandalorian ingin menangkap Grogu, agar mereka bisa mengambil midichlorian milik Grogu dan memindahkannya ke tubuh baru milik Palpatine. Sehingga Omega bisa saja merupakan percobaan pertama yang sukses dari bangsa Kamino untuk memindahkan midichlorian ke tubuh klon. Sehingga itu menjadi alasan Empire akan mengejar mereka. Bukan karena pasukan klon nantinan yang berbahaya untuk Empire, tapi karena Omega merupakan kunci dari upaya Palpatine untuk hidup abadi. Itu dia breakdown dan juga referensi yang aku dapatkan dari Bad Batch episode 1. Jika ada saran maupun rekomendasi untuk film yang ingin kalian bahas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe ke channel ini. See you on the next video.